ketua geng motor di Pacet. Pernah jadi ketua ya. Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Peggy Cianjur mengakui bahwa dia ketua Monreker. Begini videonya. Jadi pernah jadi ketua geng motor di Pacet. Pernah jadi ketua ya. Baiklah, itulah guys podcast Peggy Cianjur bersama Deddy Muladi bahwa dia mengakui menjadi ketua Monreker di Pacet. Dan itu sudah menunjukkan banyak bukti bahwa semua ciri-ciri Peggy DPO yang dikatakan polisi itu ada pada dirinya. Terus kurang apa lagi? Kenapa polisi atau Polda Jabar masih diam, tidak bergerak untuk minta keterangan kepada Peggy Cianjur tersebut? Kita lanjut videonya. Padahal Peggy Cianjur kan cuma anak Mang Cecep, orang susah juga, kenapa susah diperiksa ya? Nah itu dia Mbak, itu yang diherankan. Padahal kan si Peggy ini, anak Mang Cecep ini memang udah curiga netizen dari awal-awal. Malah nggak diperiksa. Sebanyak itu katanya diperiksanya Peggy, cuman Peggy yang ini nggak diperiksa. Kan aneh, sekarang udah terlambat, dia udah kabur. Si Peggy anak Mang Cecep ini udah kabur sekarang, udah terlambat. Udah kabur dia waktu persidangan Peggy yang Polda Jabar nggak hadir itu. Nah pada saat itu dia kabur. Kabar-kabarnya ya Polda Jabar nggak hadir itu ya gara-gara itu. Kata Bu Widya ya, gara-gara iniin si Peggy, nyelamatin si Peggy, bawa si Peggy kabur. Makanya orang ini nggak hadir. Ada tuh di PT Bu Widya bilang kayak gitu. Nah secara logika gue pikir ya emang bisa jadi juga dengan kata Bu Widya itu. Dan sekarang udah muncul tuh PT-nya kalau si Peggy ini udah kabur. No tuh baca di bawah. Sialnya saat ini Peggy Setiawan Cianjur kabur dari Cianjur bersama 4 tersangka lainnya dibantu oleh jajaran Polda Jabar. Betul kan kata Bu Widya kan? Udah kabur orang itu pada saat persidangan Peggy yang Polda Jabar yang tidak hadir itu. Padahal pada saat ditanya sama wartawan, Pak Polda Jabar ini udah memastiin dia bakal hadir di sidang, nyatanya nggak hadir. Tahu-taunya lagi nyelamatin Peggy karena makanya nggak hadir. Aduh, emang Bu Widya ini nggak meleset ya omongannya, walaupun cuman opini-opini. Tapi kalau opininya masuk logika dan bener, apa salahnya ya kan? Kalau udah kayak gini siapa yang tanggung jawab lagi? Udah kabur kayak ini, mau cari kemana lagi? Nah, makin melebar-lebar kemana-mana. Malah kakak kandungnya si Vina lagi yang kena kasus itu, katanya bikin keterangan palsu karena disuruh. Seharusnya orang-orang yang bikin keterangan palsu karena ada tekanan itu nggak usah lah di apa lagi gitu, dibayang-bayangnya dengan hukuman gitu. Karena dia pada saat itu mereka semua itu ditekan, ada yang nyuruh, disetir gitu. Harusnya dilindungin aja, jangan dibayang-bayangin akan kena jadi tersangka ujung-ujungnya. Mereka tuh orang-orang kecil juga, orang-orang kecil nggak tahu apa-apa, disuruh begini begitu, ditakut-takutin lah, gitu kan. Dilindungin aja mereka, walaupun mereka itu dulu memberikan keterangan palsu, ya karena ada tekanan. Mereka orang bawah, orang-orang biasa, kalangan bawah, ditekan kayak gitu. Ya gue pun pribadi, misalnya kalau posisi gue kayak gitu, daripada gue dipateni nanti di macam-macam keluarga gue, yang mending gue ngadu aja dan nyamatin diri gitu, ngaku aja gitu kan, walaupun itu palsu. Gitu kan konsepnya. Namanya juga kita nyelamatin diri, nggak salah. Jadi buat mereka-mereka yang dulu memberi keterangan palsu, sekarang mencabut keterangan itu, tolong lindungin aja mereka, jangan diancam dengan hukuman gara-gara mereka beri keterangan palsu. Karena ada yang nyuruh dia, ada yang nakut-nakutin dia. Nggak mungkin dia memberikan keterangan palsu kalau bukan
karena ada yang nakut-nakutin. Seharusnya yang nakut-nakutin ini oknum-oknum yang menyuruh mereka inilah yang harus dihukum berat. Lindungin aja mereka dulu yang dulu itu memberikan keterangan palsu. Jadi biar adem gitu. Kasihan orang-orang bawah, orang-orang biasa dikorbanin, banyak banget yang dikorbanin. Yang dipenjarain dikorbanin, orang-orang beri keterangan palsu ini juga dikorbanin. Seharusnya sebenarnya mereka tuh juga nggak mau. Aku pribadi melihat nggak akan mau mereka kalau nggak disuruh. Mereka pasti dalam hati nuraninya juga nggak mau sebenarnya. Tapi gimana? Keadaan terpaksa. Jadi tinggal pihak berwenang aja. Tolong pertimbangkan lagi. Seandainya kalau memang terbukti mereka dulu tuh memberikan keterangan palsu, tolonglah mereka itu orang-orang susah juga. Jangan diberi hukuman, lindungin aja. Itu aja pesan saya. Walaupun mereka pernah bikin salah, bikin keterangan palsu, itu karena ada sesuatu, karena disuruh. Gue yakin sekali orang-orang yang memberi keterangan palsu ini dalam lubuk hatinya yang paling dalam pasti juga menolak sebenarnya. Tapi mau gimana? Udah terpaksa. Kalau enggak kita yang korban. Begitu ceritanya. Udah, terima kasih. Guys, dalam kasus Vina ada 3 hal yang tidak diungkap secara tuntas oleh penyidik Polri, sehingga wajar masyarakat meragukan kinerja mereka. Yang pertama itu isi HP guys ya. Polri telah mengamankan HP Eki, HP Vina, dan HP para yang tersangka yang telah menjalani tahanan. Vina dia memiliki medsos. Menurut keluarganya dia aktif bermedsos, dia memiliki Facebook, mungkin dia memiliki BBM juga di zaman itu guys ya. Seorang anak perempuan kalau memiliki masalah dia pastinya curhat kepada temannya. Bisa di tracking siapa nomor-nomor dia curhat. Kemudian mungkin dia chatting, mungkin dia SMS-an, mungkin dia teleponan, mungkin bisa ditelusuri siapa anak yang mungkin saja berkomunikasi dengan dia, yang gak baik hubungannya sama dia, dan lain-lain. Begitu juga dengan Eki, siapa yang sebelumnya hubungannya baik dengan Eki, mungkin ada mengancam Eki, dan lain-lain sebagainya. Kemudian karena ini dakwaannya adalah pembunuhan berencana, HP para tersangka tersebut itu pasti mereka merencanakan, mengatur strategi siapa pelakunya, eksekutornya, menit keberapa, jam berapa, alat apa yang dipakai, di mana titik bertemu. Koordinatnya pasti bisa diketahui dengan BTS kerjasama dengan provider telekomunikasi, itu bisa guys. Tapi ini kan nggak terungkap guys. Yang kedua yaitunya apa? Yang kedua CCTV. CCTV dalam BAP ada. Cuman CCTV itu nggak diungkap. Ini pasti menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa gitu. Kemudian yang ketiga guys ya, yaitunya ada orang yang menjemput Vina sebelum kejadian. Jadi Vina itu dijemput oleh 2 orang perempuan, yang satu gemuk, yang satu kurus. Ini bisa ditelusuri sejauh mana keterlibatan perempuan tersebut. Oh, dia sampai jam berapa ketemunya, kenalnya di mana, sejauh ini bagaimana hubungan mereka, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana posisi mereka di dalam circle mereka, dan lain-lain sebagainya. Ini nggak ada terungkap guys ya. Malah ini nggak masuk dalam BAP yang ini, yang menjemput mereka itu guys ya. Kalau ini terungkap guys ya, mungkin nggak akan sejauh ini guys ya. Dan kepercayaan masyarakat ke Polri pasti bagus guys ya. Itu hal-hal yang fundamental, yang pokok guys. Belum lagi kejanggalan lainnya guys. Menurut kalian gimana guys? Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa tadi PG Cianjur mengakui bahwa dia pernah menjadi ketua Monreker atau ketua dari geng motor. Semua bukti telah tertuju kepadanya, tapi kenapa Polda Jabar masih terdiam dan tidak mau memeriksa PG Cianjur tersebut? Dan itu juga jadi suatu pertanyaan oleh kata abang-abang tadi yang mengatakan padahal dia hanya anak seorang bapak Cecep. Kenapa polisi tidak bergerak, tidak mau memeriksanya? Ada apa dengan PG Cianjur tersebut? Apakah dia anak pejabat yang polisi takutkan karena dia anak pejabat, padahal dia katanya hanya anak seorang bapak Cecep yang juga kuli bangunan tersebut? Dan kemudian kenapa HP Vina tidak diperiksa? Makanya itu yang membuat netizen atau masyarakat Indonesia meragukan Polda Jabar yang tidak mau membuka HP Vina tersebut. Mana tahu ada bukti yang akurat dalam HP tersebut. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.